Editorial Media Indonesia. Sebelum kita terima telepon dari Anda lagi, kita akan sedikit membahas mengenai penelpon tadi. Sudah ada yang menghubungi kita juga. Menarik bagaimana mereka menyorot figur seorang pemimpin di sini. Kita juga tadi sempat menyebut-nyebut pemimpin. Tapi mungkin pertanyaannya lebih bahaya yang mana ya? Kalau seorang koruptor berbohong atau seorang pemimpin yang berbohong? Sebetulnya kalau koruptor berbohong itu sudah tidak biasa, aneh. Itu sudah biasa pasti. Di mana-mana kalau orang yang namanya maling ya dia tidak pasti bohong, tidak akan mengaku ya, kecuali dengan tekanan-tekanan tertentu. Tetapi kalau pemimpin yang sudah berbohong itu fatal, itu bahaya. Karena itu betul memang harus didorong terus supaya pemimpin kita ini mampu menjadi teladan yang baik bagi publik, bagi rakyatnya. Pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani mengatakan bahwa yang benar itu benar, dan karena itu dia melaksanakan kebenaran itu, dan yang berani mengatakan yang salah itu salah dari manapun sumber kesalahan itu, ya itu menjadi teladan bagi masyarakat kita, akan bagus bagi masyarakat kita. Nah, halusinasi itu terjadi karena ada ketidakberanian untuk menyatakan kejujuran, untuk menyatakan jujur bahwa ya betul sampai sejauh ini kami pemerintah belum berhasil memburu koruptor, menyita hartanya, belum mampu mendatangkan atau memulangkan para koruptor yang lari ke luar negeri. Data menunjukkan pemerintah sudah membentuk tim pemburu koruptor, tim pemburu aset koruptor juga dari tahun 2004. Sejak pertama kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintah di negeri ini, itu sudah dibentuk tim itu. Waktu itu pertama kali yang mengetuai Pak Jaksa Agung sekarang, Basrif Arif. Nah, sekarang Wakil Jaksa Agung Pak Darmono yang mengerti. Dari 13 target, waktu itu ditetapkan ada 13 koruptor kakap lah ya, yang disebut sebagai kakap yang lari ke luar negeri. 13 target akan dipulangkan dalam tempo sekian. Tetapi kenyataannya dari 13 sasaran itu, yang berhasil dipulangkan hanya 1 orang. Itulah namanya David Nusawijaya. Waktu itu yang terbelit kasus BLBI. Sisanya menguap, nggak tahu entah kemana. Artinya dalam kurun 2004 sampai sekarang, itu kan berarti sudah 7 tahun ya, sejak tim pemburu koruptor ini dibentuk. Kita tidak tahu progres reportnya siapa. Ya baru 1 orang itu, David Nusawijaya itu yang berhasil dipulangkan. Belum lagi dalam 10 tahun terakhir menurut data ICW, ada 45 koruptor yang lari ke luar negeri. Artinya 13 diburu tidak kunjung dapat, malah bertambah orang yang lari. Dan kemudian ini menjadi modus gitu kan. Nah, dari balik pelariannya itu mereka kemudian membuat serangkaian nyanyian, tudingan atau membongkar. Nah, kita juga tidak bisa menafikan begitu saja bahwa apa yang dia sampaikan itu sepenuhnya bohong. Paling tidak ada secuil yang benar. Nah, dari secuil yang benar itu kan bisa digunakan untuk mengusut. Artinya untuk mengusut, memeriksa pihak-pihak yang sudah dituding melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya dia sebagai pejabat. Misalnya dia bertemu dengan orang yang berkepentingan dengan kasus. Misalnya KPK, pimpinan KPK tidak etis dia bertemu dengan anggota dewan dari Komisi 3 misalnya secara diam-diam. Komisi Hukum misalnya secara diam-diam. Publik akan bertanya, ada apa? Ya pertemuannya sudah diagendakan. KPK bertemu dengan Komisi 3 secara resmi, di tempat yang resmi. Tidak boleh, apalagi orang yang memiliki kasus. Nah, jangan-jangan dalam benak publik pasti akan mengatakan ada deal-deal tertentu. Meskipun dia akan sekuat tenaga mengatakan tidak ada deal. Tetapi kan tidak bisa dihindari, siapa tahu? Siapa yang tahu bahwa tidak ada deal dalam pertemuan itu? Saksinya siapa? Karena publik tidak tahu. Itulah kenapa kemudian akuntabilitas, transparansi itu penting. Keterbukaan itu sangat penting untuk akuntabilitas, untuk mempertanggungjawabkan. Ini loh, saya ketemu memang tujuannya untuk mulia, untuk memberantas korupsi, bukan untuk deal. Tetapi karena pertemuan yang dilakukan secara diam-diam, bahkan sempat dibantah kemudian diakui, ya itu sudah menunjukkan ada sesuatu. Nah, publik kemudian muncul kekecewaan, distrust. Nah, dari akumulasi kekecewaan itu kemudian muncul misalnya pernyataan Ketua DPR bahwa bubarkan saja KPK, mari kita bermaaf-maafan dengan koruptor, gitu kan. Ya ini betul juga Bapak yang tadi mengatakan bahwa ini juga upaya serangan balik melalui mengacaukan situasi kemudian sehingga
fokus perhatian KPK menjadi pecah dan upaya pemberantasan korupsi juga menjadi terbengkelai. Tetapi paling tidak juga ini juga tidak boleh didiamkan. KPK itu karena bukan malaikat, jadi dia juga harus dikontrol. Kalau ternyata betul bahwa pimpinan-pimpinan ini bertemu secara sembunyi-sembunyi dengan yang disebut-sebut sebagai orang yang berpekara, maka pada saat itulah harus ada upaya pembersihan. Sama seperti ketika Mahkamah Konstitusi melakukan pembersihan internal dengan membentuk komite etik yang sebagian besar atau bahkan seluruhnya berasal dari luar, dari eksternal yang betul-betul independen, mereka yang memeriksa. Nah, KPK juga melakukan hal yang sama. Sayangnya dari komposisi komite etik ini hanya 2 yang dari luar, itu pun 1 diantaranya adalah mantan KPK. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Marzuki Ali mungkin ekspresi kekecewaan bahwa dia merasa kok seperti ini KPK. Tetapi kemudian ya agak berlebihan ketika kemudian lalu menyatakan ya kalau sudah tidak ada yang bisa dipercaya lagi bagaimana? Lah kalau nanti betul misalnya masyarakat tidak percaya ketua DPR lalu bubarkan saja DPR kan repot juga. Maka dari itu sebetulnya bagi pemimpin, bagi pejabat di negeri ini beranilah berkata jujur. Beranilah berkata tadi yang Bapak katakan bahwa yang penelpon katakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau ada kepemimpinan yang berani menyatakan itu, saya yakin rakyat akan mengendorse. Akui misalnya, oke, kami belum mampu untuk mendatangkan Nazarudin dan kami belum tahu sampai saat ini di mana Nazarudin berada. Ya uniknya kan kemudian mengatakan bahwa kita sudah tahu di sana, tetapi kita kesulitan menangkap. Loh, kenapa kesulitan menangkap? Karena ya alasannya bisa didaftar lah, alasan A, B, C negara itu misalnya tidak kooperatif dan sebagainya. Meskipun sudah ada kerjasama, tetapi tidak kooperatif, ada kesulitan dan sebagainya dan sebagainya. Publik makin terganggu. Apa iya polisi kita seperti itu? Apakah kemampuan polisi kita serendah itu sehingga tidak mampu menangkap, sehingga tidak mampu melakukan koordinasi? Wong menangkap teroris saja bisa kok, teroris yang menjadi buron internasional, yang menjadi musuh nomor 1 di Asia misalnya kan, kayak Dr. Azhari dan Nurdin Muhammad Top saja bisa. Apalagi seorang yang istilahnya tidak terlatih untuk gitu ya. Bersembunyi, tidak terlatih untuk lari jejak, dan menghilangkan jejak. Justru tidak terlacak seperti Nunun Nurbaiti misalnya juga sampai saat ini juga tidak terlacak. Nazarudin. Nah, ini semua kemungkinan akhirnya kan masyarakat lalu ya melihat, oh berarti pemimpin kita ini sedang berhalusinasi. Tentu kecewa. Masyarakat kecewa, berhalusinasi pemimpin kita ini. Siapa yang berhalusinasi? Ya pemimpinnya sendiri, ya para pejabatnya sendiri yang mereka-reka, yang membuat karangan seolah-olah Nazarudin ada di Afrika, Nazarudin ada di Vietnam, besok mungkin disebut di Argentina. Tetapi kenyataannya tidak kunjung tertangkap. Oke, kita ada penelpon lagi, Mas Tohar. Ada Pak Indra di Bandung. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Indra. Ya, saya dengan Indra, Bapak. Selamat pagi semuanya. Ya, ini saya mungkin singkat saja ya, Bapak ya. Ya, karena saya melihat berita tentang Nazarudin ini membuat saya terus terang Pak sudah semakin muak ya untuk, jadi lebih baik saya sih kadang-kadang daripada nonton Nazarudin lebih baik nonton Upin Ipin Pak gitu. Ya, jadi saya mengucapkan selamat datang di negeri halusinasi. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Indra di Bandung. Kita ke penelpon berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, Pak. Saya ingin mengomentari masalah Nazarudin. Mengapa sih kita menggunjingkan masalah Nazarudin lah? Sebenarnya nggak usah melalui Nazarudin kita ributkan. Anas Urbaningrum itu sudah di depan mata. Melalui proyek Ambalang itu sudah bisa diusut, saudara Anas Urbaningrum. Sebenarnya dari situ pokoknya. Kedua, sebaiknya kita menghimbau kepada Bapak SBY agar IBAT tidak ikut berpolitik. Karena ini akan menyusahkan Pak SBY nanti, Pak. Karena nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh adalah Bapak Anas Urbaningrum. Ini kasihan Pak SBY di sini. Dilema bagi beliau.
Itulah yang kami harapkan supaya jangan sampai tiba situ lagi ke Demokrat. Sebaiknya dia mundurkan diri lah, supaya Pak SBY itu nggak penting. Dan ketiga, waktu kemarin rapat Rakornas itu, sebenarnya Rakornas itu hanya untuk one man show aja, untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya ini loh saya solid. Kesombongan daripada anak Urbaningrum memperlihatkan bahwa ini kita solid. Sebenarnya itu bullshit semua itu. Jadi bohong-bohongan aja tuh semua kemarin. Nggak ada isinya hari ini. Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi Pak Reri di Banten. Kita ke Pak Aldo di Jakarta. Selamat pagi Pak Aldo. Iya, selamat pagi. Pagi Pak. Pagi. Iya, sebenarnya ini Partai Demokrat ini bangkai itu bukan dibuang, tetapi ini ditutup-tutupi. Jadi alangkah baiknya SBY mundurkan diri. Tentang Nazarudin sebenarnya mereka tahu semua, tetapi mereka tutup-tutup. Jadi solusinya SBY itu secara jantan, secara gentleman itu mengakui bahwa ini adalah kesalahan besaran mereka sendiri, partainya. Jangan pentingkan partai, pentingkan bangsa yang sudah menangis ini. Ya begitulah Pak. Baik, terima kasih Pak Aldo di Jakarta. Kita ke Tangerang, ada Bapak Jack. Selamat pagi Pak Jack. Halo. Selamat pagi Pak Jack. Ya, tampaknya terputus dengan Bapak Jack. Baik, kita akan jeda komersial lagi. Pemirsa, Anda masih bisa menghubungi kami melalui SMS di 0811 140 772 dan juga komentar Anda bisa melalui Twitter di @metropagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.